Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Toha, Kepala SD Negeri Keramat 2 Kecamatan Dempet, di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak. Izinkan dalam kesempatan ini saya menyampaikan best practice saya yang saya beri judul peningkatan prestasi siswa melalui metode Kadril, yang mana best practice ini saya sampaikan untuk memenuhi persyaratan mengikuti uji kompetensi kepala sekolah tahun 2021 Kabupaten Demak. Metode Kadril dalam pengertian adalah karantina dan drill kami lakukan semata-mata untuk meningkatkan prestasi siswa di SD kami, SD Negeri Keramat 2 Kecamatan Dempet, yang mana pada prinsipnya metode Kadril ini kami terapkan melalui kelas-kelas yang diawali dari pemilihan bibit di kelas 3 di semua mata pelajaran, baik pelajaran akademis maupun non-akademis. Namun dalam metode Kadril ini kami menitik beratkan pada pembinaan di pendidikan akademisnya, terutama di MIPA, pendidikan agama, dan juga pendidikan yang lainnya yang memerlukan pemikiran lebih dalam. Kemudian dari kelas 3 setelah kami lakukan pemilihan bibit, pada kelas 4-nya nanti akan kami berikan semacam pembinaan secara khusus. Pembinaan secara khusus dalam hal ini adalah karantina terbatas, yang mana karantina terbatas ini adalah memberikan waktu dan tempat yang kami batasi, yaitu selama kurang lebih 2 jam di luar jam pelajaran. Dengan demikian, maka anak-anak itu nanti akan terbiasa untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran tambahan. Kemudian dari pelajaran-pelajaran tambahan di kelas 4 itu nanti akan kami lakukan yang namanya evaluasi intern, yang mana evaluasi intern itu menyaring beberapa siswa yang benar-benar memiliki kompetensi di bidangnya. Kemudian ketika di kelas 6 itu terjadi pemantapan, yaitu kami lakukan pemantapan pembinaan, pendalaman materi, sehingga dalam pertanggungjawaban siswa kepada sekolah itu nanti anak-anak betul-betul memiliki kemampuan-kemampuan akademis yang mumpuni untuk bisa kami bawa ke tingkat kecamatan, ke kabupaten, bahkan mungkin bisa sampai ke provinsi. Itu sekedar apa yang menjadi titik poin dari best practice yang saya sampaikan. Tidak terlepas dari semua peran guru-guru yang ada di SD Keramat 2, bahwa kami memiliki tenaga-tenaga pendidik yang sangat potensial, yang mana hal tersebut sangat kami butuhkan sebagai daya dukung yang dimiliki oleh SD Negeri Keramat 2. Kiranya cukup sekian ulasan singkat saya mengenai best practice yang saya unggah. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khusus untuk SD Negeri Keramat 2 Kecamatan Dempet. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
ini kita masih dapat diberikan kesehatan sehingga dapat secara acara seminar basic Jayabaya yang akan disampaikan oleh penyaji yaitu Bapak Mas Toha SPG. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan tugas pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk yang ketiga, sambutan dari ketua kita pada kesempatan kali ini akan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini tidak hanya Davin Jayabaya tapi juga ada Davin 1 yang ikut bersama-sama dengan kita. Jadi kegiatan ini adalah menyampaikan hasil dari best practice yang akan disampaikan Pak Toha mewakili dari Bu Kiswati yang sedang ada tugas di LPMB. Saya mengucapkan terima kasih yang sangat tinggi-tingginya kepada Pak Toha dan teman-teman yang telah ikut kegiatan ini sebagai kegiatan ilmiah. Mudah-mudahan kegiatan ini sangat bermanfaat. Silakan Bapak Ibu semuanya untuk menyimak dan memberikan beberapa pertanyaan untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian sambutan dari saya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah paparan best practice dari penyaji kepada Bapak Mas Toha. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengangkat adanya judul tersebut dilatar belakangi oleh beberapa hal, yaitu mengenai pengetahuan dan teknologi dan yang ketiga kesadaran masyarakat murid terhadap pendidikan yang berkualitas semakin baik. Best practice itu karena munculnya permasalahan, yaitu yang pertama bagaimana penerapan metode Kadril di SD Negeri Krama 2, Kecamatan Dempet Demak. Yang kedua, bagaimana dampak dari penerapan metode Kadril SD Negeri Krama 2, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak terhadap prestasi siswa. Kami mencoba memecahkan masalah dengan berbagai strategi, diantaranya adalah deskripsi strategi pemecahan masalah yang dipilih. Yang kedua, tahapan operasional pelaksanaannya. Yang mana pada operasional pelaksanaan itu ada beberapa tahapan, yaitu tahapan pembibitan, tahapan pembinaan, kemudian tahapan penetapan peserta lomba, dan yang terakhir adalah tahapan pemantapan. Terkait dengan permasalahan yang timbul, perlu adanya pembahasan secara khusus. Mengapa? Karena adanya alasan pemilihan strategi pemecahan masalah. Yang kedua, hasil atau dampak. Yang ketiga, kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan strategi yang dipilih. Kemudian yang keempat, faktor-faktor pendukung. Dan yang kelima adalah alternatif pengembangan. Dengan adanya pembibitan yang kita mulai dari kelas 3, itu dikandung maksud kita memisahkan antara siswa-siswa yang mempunyai potensi khusus, di mana setelah kita memberikan pemilahan, kita nanti akan memberikan semacam pembinaan secara khusus. Dalam hal ini, dalam pemilahan itu tidak hanya 1 atau 2 mata pelajaran yang kita pilih, tetapi kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa itu sendiri, baik dari akademis maupun non-akademis. Namun, pada titik beratnya, pada metode Kadril yang saya sampaikan kali ini, yaitu menitik beratkan pada akademisnya. Dikarenakan Kadril itu sendiri merupakan singkatan dari karantina dan drill. Jadi setelah kita
memberikan semacam tes kemampuan secara intern di kelas 3, kita mengetahui kemampuan dari siswa tersebut, dia mempunyai kemampuan di bidang apa. Sehingga ketika kita sudah memiliki hasil dari tes tersebut, kemudian kita karantina secara terbatas. Artinya kita mengkarantina anak di suatu ruangan yang khusus untuk memberikan pembinaan kepada siswa, dan waktunya juga dibatasi tidak sepanjang hari, hanya beberapa jam setiap harinya. Kemudian di kelas 4-nya nanti anak-anak itu akan mendapatkan suatu materi dan juga kita bisa memberikan latihan-latihan dasar mengenai materi-materi yang harus dikuasai, yang mana hal tersebut nanti akan menjadikan kebiasaan kepada anak untuk mempelajari atau membelajarkan apa yang sudah dia dapat, baik belajar di sekolah maupun di rumah. Kemudian hal tersebut nanti akan teruskan sampai di kelas 5, yang mana di kelas 5 itu sudah merupakan pemantapan. Karena di situ nanti akan muncul anak-anak yang betul-betul memiliki kemampuan di bidangnya, sehingga siap untuk dijadikan sebagai duta dari sekolah kami untuk maju di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten kalau memang itu berhasil di tingkat di bawahnya. Dari apa yang sudah kami lakukan di sekolah, beberapa prestasi muncul dari SD Negeri Keramat 2, yang mana bisa ditampilkan beberapa hasil dan juga beberapa prestasi yang telah diraih oleh anak-anak kami. Tolong Mbak diberikan suatu slide yang dimulai dari pembinaan awal sampai penerimaan prestasi. Ini adalah profil dari guru-guru kami yang sudah berusaha untuk memberikan kontribusi kepada siswa-siswa kami dalam hal pembinaan di segala bidang, dalam artian bidang studi maupun umum, kaitannya dengan akademis maupun non-akademis. Untuk slide berikutnya, itu adalah pembinaan secara khusus ketika anak, maaf ya, jangan sebelumnya Mbak. Iya, ya sudah. Ini adalah pembinaan yang kami lakukan kepada anak-anak yang sudah kami pilah dan menguasai beberapa bidang studi untuk bisa mendapatkan pembinaan secara khusus. Selanjutnya. Iya. Nah, saat ini ketika panjenengan melihat anak-anak bekerjasama di satu lomba, itu menunjukkan kalau anak-anak itu sudah siap untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kami berikan semacam kewajiban untuk bisa mengikuti uji kompetensi di tingkat kecamatan. Ya. Terus ya, terus langsung ada lagi terus bawahnya. Nah,
Ini adalah hasil dari jerih payah para guru, kepala sekolah, dan juga siswa yang menjadi pendukung utama sehingga anak-anak ya. Selanjutnya nah, ini penyerahan trofi yang dilakukan oleh Bapak pengawas pada waktu itu. Beliau masih bertugas di sini dan belum purna, yaitu kalau salah itu LCC itu. Iya, di bawahnya. Sudah, Pak. Sudah. Ini adalah prestasi yang diraih oleh siswa kami, yaitu tepatnya lomba MIPA di tingkat kecamatan. Demikian apa yang sudah saya paparkan. Terima kasih atas paparan yang sudah disampaikan oleh Pak Mas Toha. Acara selanjutnya adalah tanggapan dari peserta seminar. Monggo Bapak Ibu yang ada tanggapan bisa disampaikan. Masukan dari kami ini sangat luar biasa Pak Tua, ini inspirasi buat kita semuanya untuk bisa membuat praktis bagi kepala sekolah yang lain, termasuk saya ini perlu juga ikut meniru apa yang dilakukan di tempatnya Pak Tua, yaitu kadril tadi ya, karantina. Nah, ini bisa saya tiru di sekolah kami ini Pak Tua, ini sangat bagus. Terima kasih Mbak Pur, itu kira-kira yang dapat kami sampaikan. Ya. Terima kasih Pak Kartono atas tanggapan yang sudah disampaikan. Baik, untuk seminar pada siang hari ini bisa kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf, Bu Sukini selaku pembina mapel MIPA, saya mau tanya terkait dengan metode kadril yang saya terapkan dalam ajuan best practice saya, yaitu melalui kadril itu meningkatkan prestasi siswa di dalam lomba mata pelajaran. Mohon bisa dijelaskan apa manfaatnya. Iya Pak. Metode karantina drill atau disingkat kadril itu sangat menunjang dalam pelaksanaan event-event lomba di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Nah, lomba itu anak-anak merasa senang Pak. Dia merasa dihormati atau merasa diperhatikan oleh guru-gurunya. Dia merasa lebih dari yang lain. Maka dia lebih suka kalau dia dilatih atau dia dikarantina, di drill, itu dia merasa bangga dengan teman-temannya, itu dia merasa tidak minder, itu merasa senang sekali, sehingga membawa dia ke prestasi di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten, walaupun belum nembus di tingkat provinsi, gitu Pak. Terima kasih. Sementara untuk Bu Suhartini terkait dengan pembinaan di bidang mapel pendidikan agama Islam, bagaimana untuk kesannya? Untuk pemanfaatan metode kadril atau karantina dan drill tidak jauh sebagaimana disampaikan oleh Ibu Sugini, yaitu pada mapel atau event lomba MIPA. Untuk pendidikan agama Islam dan budi pekerti pun tidak jauh berbeda ya Pak. Anak-anak bisa fokus sehingga mereka dapat mencapai prestasi baik itu di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Jadi anak-anak di sini lebih diperhatikan oleh guru, dan anak-anak itu memiliki waktu khusus yang itu berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Terima kasih atas masukan dari Ibu Sugini maupun Ibu Suhartini. Semoga metode kadril yang saya terapkan dalam ajuan best practice saya
bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk SD Keramat 2, dan bisa diserap atau menjadikan motivasi bagi sekolah-sekolah lain demi meningkatkan prestasi siswa didiknya. Demikian, terima kasih saya ucapkan kepada ibu guru yang sudah mendampingi saya. Terima kasih.